salam patunggilan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara seluruh warga GKJW Kertosono yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang masih bersamaan dengan keluarga kita masing-masing dan di rumah kita masing-masing sesuai dengan himbauan dari Majelis Agung GKJW dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Tritunggal Kudus. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Marilah kita menguduskan ibadah kita hari ini dengan mengucapkan yang demikian. Ibadah ini kita lakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal Maha Kudus beserta kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus Kristus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkan olehnya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berperan sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua.
Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 12 yang demikian. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Amin. Mari kita agungkan Tuhan Sang Pencipta dengan nyanyian Kidung Jemaat 243 bait 1, 2, dan 3. Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memutuskan nafsu kerakusan manusia semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan juga dengan alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Agung, Sang Pencipta, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa kami telah melalaikan panggilan dan tanggung jawab kami di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami sering tidak memperhatikan firman-Mu. Kami sering melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan sering kami dengan sengaja menuruti hawa nafsu kami, sehingga hubungan kami dengan sesama menjadi rusak, hubungan kami dengan alam ini menjadi tidak damai, tidak selaras lagi. Tuhan, dengan rasa menyesal dan malu, kami menyatakan mohon ampun kepadamu Tuhan. Mohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kiranya dapat memampukan kami untuk menuruti firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, menurut akan firman Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami, yang kami wujudkan dengan hubungan baik dengan sesama, dan juga hubungan baik kami dengan lingkungan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami yang telah menebus dosa kami. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan kita juga melalui pujian. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 25 bait 1, 2, dan 3. Ya Allahku di cahyamu. Jemaat kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus
13 ayat 13 demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan mengidungkan nyanyian Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya pada hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh diaken jemaat. Dipersilahkan. Pembacaan firman pada kesempatan ini kita ambil dari Kejadian pertama ayat 1 sampai Kejadian kedua ayat 4a dan dilanjutkan dengan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bagaikan tanah yang kering yang merindukan datangnya hujan, demikianlah hati kami merindukan firman-Mu. Dalam kesempatan pagi ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, agar kami memahami firman-Mu. Terlebih kami mampu untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pertama ayat 1 sampai dilanjutkan dengan Kejadian 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan menciptakan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Bacaan kedua pada hari ini saya ambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang demikian firman Tuhan.
perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan kidung jemaat 472 bait yang pertama. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Terlibat Memulihkan Ciptaan bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu saya sempat membaca suatu berita di internet yang memaparkan tentang data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu berita tahun 2015. Dinyatakan di sana luas hutan Indonesia itu ada 128 juta hektar. Pada tahun 2017, ternyata luas hutan itu menyusut menjadi 125,9 juta hektar. Dengan demikian, selama kurang lebih 2 tahun, hutan kita itu sudah berkurang kira-kira 1 juta hektar. Kita sudah kehilangan wilayah hutan yang begitu luas. Kalau kita lihat bumi kita, ternyata yang sudah kehilangan hutan itu bukan hanya di negara kita. Negara-negara lain juga. Kerusakan alam begitu cepat akibat kerakusan manusia, akibat nafsu eksploitasi manusia terhadap alam ini. Dan akibatnya Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, bahwa itu semua menjadikan cuaca menjadi ekstrim menimpa kita. Dunia semakin panas, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, bahkan ekstrimnya, walaupun di negara tropis seperti kita, sekarang saat-saat tertentu malah terjadi hujan es. Suatu perubahan ekstrim dari alam yang telah rusak. Padahal kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, setiap tahap Tuhan menciptakan
dia melihat apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah telah berkarya menciptakan bumi kita ini dengan segala isinya, termasuk kita umat manusia. Ia telah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi amat baik. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Artinya manusia menjadi ciptaan yang sangat istimewa, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu sudah tentu diciptakan bukan tanpa maksud. Allah memberikan kuasa kepada manusia. Allah memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia, dan tugas itu memang tidak berat, Bapak Ibu Saudara. Misalnya saja dalam Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberi berkat, tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi muka bumi, menaklukkan bumi, dan diberi kuasa untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia memiliki wewenang penuh atas segala yang ada di bumi ini. Namun ternyata kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak segala yang ada. Manusia dengan serakahnya merusak alam. Kuasa yang diberikan kepada manusia digunakan untuk memuaskan diri sendiri. Asal aku kaya, asal aku puas, begitu puaslah hatiku. Bahkan di antara sesama manusia, relasi yang ada juga menjadi rusak. Karena masing-masing manusia yang telah dikuasai dosa itu mementingkan dirinya sendiri. Yang kuat menindas yang lemah. Perbedaan menjadi pangkal perpecahan dalam kehidupan manusia. Lalu apakah Allah berhenti berkarya? Tidak. Dalam keadaan yang demikian, Allah tetap mengasihi manusia, dan Allah punya rencana bagi pemulihan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena kedamaian di dunia ini akan terjadi kalau manusia mengalami pemulihan oleh Tuhan Allah. Berbagai upaya manusia sendiri ingin memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan selalu gagal. Upaya-upaya manusia untuk hidup baik sering gagal. Maka pemulihan terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Inisiatif pemulihan itu datang dari Allah sendiri. Kedamaian tentu ini menjadi harapan semua orang, dan itu bisa terjadi jika kita mengandalkan sang sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia mengingatkan agar umat hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera harapan kita semua. Tidak ada siapapun di muka bumi ini ingin hidup damai. Namun Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kedamaian harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar disampaikan sebagai warta, tetapi harus diperjuangkan. Tuhan Allah, Allah yang menyertai kita, Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menuntun umatnya untuk hidup mewujudkan kedamaian bagi semua makhluk. Melalui karya Roh Kudus, Allah menuntun kehidupan umat Tuhan. Apa ajakan Roh Kudus bagi kita? Yang pertama, kita memperhatikan tingkah laku. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengusahakan hidup supaya sempurna. Karena itu, manusia harus kembali melihat dirinya, introspeksi. Apa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini? Kita manusia harus sadar bahwa kita ini adalah wakil Allah. Kita adalah mitra Allah yang memiliki kuasa bukan untuk mengeksploitasi, bukan hanya sekedar menguasai bumi untuk keperluan kita secara pribadi. Tidak dengan semena-mena mengeruk hasil bumi ini. Sebagai wakil Allah dan mitra kerjanya, maka manusia harus melihat tingkah lakunya dalam memperlakukan bumi. Ia harus dapat menjadi mitra dan wakil Allah yang memelihara karya Allah yang begitu indah, yang diciptakan sangat amat baik itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga suka memperhatikan status-status di WhatsApp. Kiriman-kiriman itu saya sempat memperhatikan sebuah status yang begini. Karena virus COVID-19, Bapak Ibu, pemandangan bumi ini kalau dilihat dari antariksa, ternyata wajah bumi kita ini berubah. Benar atau tidak, tapi ini masuk akal Bapak Ibu. Karena dalam waktu 3 atau 4 bulan karena COVID-19, saya pribadi sangat hemat bahan bakar minyak Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya beli 4 liter itu untuk sepeda motor itu 1 minggu sudah habis. Ini 4 liter, ini hampir 2 bulan masih ada. Artinya apa Bapak Ibu? Pembakaran bahan bakar minyak melalui mesin motor, mobil, atau segala macam kendaraan berkurang, menurun sangat tajam. Artinya bahwa polusi di bumi ini juga menurun sangat tajam. Padahal ketika polusi di bumi ini menurun sangat tajam, maka ozon ini mengalami pemulihan. Kalau semula lubangnya besar menjadi berkurang lubangnya dan bisa menyempit kembali. Alangkah senangnya kalau perilaku kita nanti punya perilaku baru seperti saat-saat seperti ini. Artinya kita tidak banyak menimbulkan polusi di bumi ini. Ini kita melihat diri kita ketika ada paparan virus COVID-19. Yang baik ini kita coba teruskan. Pesan yang kedua,
dari Allah melalui firman-Nya, yaitu menyadari penyertaan Allah. Dalam menjaga cipta karya Allah, tentu umat manusia menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan akan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan Allah Tritunggal yang telah mendamaikan kehidupan jemaat. Juga di dalam Injil yang telah kita baca bersama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai mitra Allah yang diberi wewenang dan kuasa, manusia tak pernah ditinggalkannya. Melalui karya Roh Kudus senantiasa bekerja menyertai umat untuk turut dalam karyanya. Jangan khawatir, ketika kita mau berperan sebagai mitra Allah, bekerja sama dengan Allah untuk memelihara alam semesta ini, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Betapapun beratnya tantangan untuk menjaga bumi, Roh Kudus akan menguatkan kita. Penyertaan Tuhan ini akan mendampingi kita sehingga kita mampu untuk melakukan karya Tuhan Allah. Pada Minggu Tritunggal Maha Kudus ini, umat mendapat penegasan kita semua milik Tuhan agar terlibat dalam pemulihan ciptaan Tuhan. Tema tentang pemulihan ciptaan semacam ini mungkin jarang diangkat dalam peribadatan. Apa sebabnya? Mungkin karena gereja kerap kali lalai, abai terhadap persoalan lingkungan hidup. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Jemaat. GKJW ini sudah memprogramkan banyak, kita dukung dan ikut berperan serta dengan baik. Di sekitar tempat ibadah ini sudah banyak tanaman hijau. Tanaman hias dipelihara dengan baik, disirami dengan baik. Ini sebagai wujud mungkin memang kecil, tetapi itu adalah cara kita berkarya bersama dengan Allah. Bagaimana? Saya percaya juga bahwa di lingkungan rumah Bapak Ibu, walaupun tidak punya tanah untuk menanam, tapi kita bisa menanam dalam pot. GKJW selalu bersama-sama dengan umat Tuhan untuk menjadi mitra Allah dalam memulihkan alam semesta ini, untuk terus amat baik bagi anak cucu kita. Bukan hanya karena COVID-19 bumi berubah menjadi baik, tetapi nanti kita akan menjadi kebiasaan normal yang baru. Kita akan memperhatikan bumi tempat tinggal kita ini. Dalam Minggu Tritunggal Maha Kudus ini, kita harus ambil tekad untuk menjadi mitra Allah di dalam memulihkan bumi. Konsep Tritunggal yang dogmatis sekaligus praktis ini yang akan menguatkan kita dalam pemulihan bumi, dalam pemulihan lingkungan hidup. Alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik itu, yang telah rusak karena dosa, sekarang kita bersama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita bersama-sama akan memulihkan bumi ini. Hubungan kita dengan alam yang rusak sekarang kita benahi, kita perbaiki.
Hubungan kita dengan sesama yang telah rusak, kita perbaiki. Sehingga alam semesta ini terwujudlah apa yang disebut dengan kedamaian. Karena iman pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita terlibat dalam karya pemulihan ciptaan Allah itu. Selamat merayakan pemulihan atas bumi ini bersama kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat di seluruh dunia, di segala tempat dan waktu, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami, Allah Sang Pencipta, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Tuhan telah menyatakan kebaikan dan kasih itu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai dalam kehidupan kami dalam karya Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih beribadah di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan, melalui karya Roh Kudus, kiranya memimpin kami
untuk terus berjuang, terus setia di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Jangan sampai situasi yang berat ini, yang menjadikan kami was-was, akan meruntuhkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terserak di mana-mana tempat. Tuhan selalu memberikan kekuatan iman kepada mereka. Terlebih ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang sedang lemah fisiknya, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk terus bertahan dalam kesetiaan mereka. Bagi yang sakit ya Tuhan, Tuhan berkenan melawat, menjamah mereka untuk mendapatkan pemulihan kesehatannya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi yang sedang mengupayakan pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, supaya menjadi sarana berkat bagi Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka, untuk keluarga, terlebih untuk bangsa, negara, dan gereja Tuhan. Untuk saudara seiman, jemaat Tuhan yang sekarang terdampak oleh karena COVID-19, yang usahanya mengalami penurunan, yang dirumahkan dari pekerjaannya, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat, Tuhan memberikan hikmat untuk dapat berkreasi di dalam masa-masa seperti ini. Sehingga dengan kreativitas mereka, ini menjadi sumber berkat bagi keluarga. Untuk anak-anak Tuhan di jenjang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang sekarang sedang belajar di rumah, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka, sehingga dengan belajar di rumah ini tidak menghalang-halangi mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Terlebih biarlah karena dengan belajar di rumah ini, mereka mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa kami, yang sedang giat untuk menangani terpaparnya virus COVID-19. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, kekuatan, dengan akal budi, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan rakyatnya dari ancaman virus ini. Untuk tenaga medis, para dokter yang giat bekerja siang dan malam untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terpapar virus, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Di mana-mana Tuhan menanam gereja, biarlah gereja ini menjadi rekan kerja Tuhan untuk memulihkan bumi ini. Sehingga karena gereja Tuhan, maka bumi ini akan kembali indah, kembali sangat baik seperti pada saat Tuhan Allah menciptakan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber berkat bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Mari persembahan ini kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 287B bait pertama dan yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan melalui doa persembahan dan doa penutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu yang kami wujudkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini kami tunjukkan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk karya Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Kertosono. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi sarana karya Allah, sarana pelayanan firman Allah bagi seluruh umat manusia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas, penatua, diaken, seluruh petugas ibadat hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah apa yang dilakukan ini menjadi pelayanan bagi Allah dan menjadi pelayanan bagi sesama yang Tuhan pandang baik. Sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Semua apa yang ada pada kami sebagai berkat Tuhan yang masih kami simpan di rumah kami masing-masing. Biarlah kami dapat menggunakan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena berkat ini dari Tuhan, biarlah kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, akan melanjutkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertailah kami. Kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan pujikan Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai dengan bait yang keempat. Jemaat kekasih Tuhan, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.